Filsafat sebagai induk dari keilmuan rasional dalam sejarah pengetahuan digerakkan oleh 3 pertanyaan pokok, salah satunya adalah ontologis. Apa yang kalian ketahui tentang pandangan ontologis? Pada dasarnya filsafat terbagi menjadi 3 cabang utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pada video ini kita akan membahas tentang ontologi. Ontologi merupakan istilah dari bahasa Yunani yang berasal dari kata ontos dan logos. Ontos berarti wujud yang ada dan logos berarti ilmu, sehingga ontologi dapat didefinisikan sebagai ilmu tentang segala wujud atau yang ada. Ontologi disebut sebagai filsafat pertama sebab pertanyaan pertama yang dikemukakan oleh para filsuf-filsuf Yunani kuno adalah mengenai hakikat dari segala yang ada. Objek kajian ontologi meliputi segala aspek yang ada, baik yang bersifat individu, umum, yang universal, tidak terbatas, yang terbatas, hingga yang mutlak, baik yang tampak secara fisik, fenomena, atau di balik realitas, noumena. Pada hakikatnya ontologi membahas tentang keberadaan segala sesuatu. Pandangan ontologi, filsafat barat, dalam relevansinya dengan pembicaraannya filsafat pengetahuan, khususnya melalui filsafat barat, sebenarnya pembahasan masalah ontologi berpusat pada keinginan untuk menjawab pertanyaan apa sesungguhnya yang dimaksud sebagai kenyataan. Dalam filsafat, pertanyaan tersebut merupakan masalah yang ditemukan beragam jawaban filsafatinya sesuai dengan keragaman, corak, sistem kefilsafatan yang mendasarinya. Dalam filsafat barat ia menunjukkan cara pandang mengenai objek materi ilmu dengan karakteristik. 1. Memandang objek materi ilmu tidak dalam kerangka pandangan adanya pencipta yang memandang segala sesuatu selain pencipta adalah ciptaan. 2. Memandang sesuatu sebagai suatu objek materi ilmu sejauh ia berada dalam jangkauan indera dan atau rasio manusia untuk bisa memahaminya, dan pemahaman atasnya merupakan fungsi dari indera dan atau rasio itu. 3. Memandang keberadaan objek materi ilmu hanya dalam rangka ruang dan waktu dunia belaka. 4. Memandang objek materi ilmu diatur oleh hukum-hukum keberadaan, namun tidak mempersoalkan asal hukum-hukum keberadaan itu. Dengan karakteristik pandangan ontologis sebagaimana dikemukakan di atas, filsafat barat akhirnya memandang bahwa pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan mengenai objek-objek materi yang dapat dijangkau oleh indera lahiriah atau pemahaman rasional manusia dianggap di luar wilayah objek materi ilmu. Sedangkan landasan ontologi dalam Islam didasarkan pada ajaran Al-Quran, yang dianggap sebagai sumber pertama dan utama ajaran Islam. Al-Quran memiliki prinsip-prinsip ajaran yang sempurna, universal, dan abadi. Dalam konteks ontologi, Al-Quran dipandang sebagai teks yang memiliki sifat fisik, yang berarti bahwa teks tersebut memiliki keberadaan yang nyata dan dapat dipercaya. Ontologi dalam Islam mempelajari hakikat atau keberadaan sesuatu. Dalam konteks ekonomi Islam, ontologi mengkaji hakikat ekonomi Islam, yaitu prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mendasari sistem ekonomi berdasarkan ajaran Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, ontologi dapat diterapkan dalam berbagai aspek, seperti ontologi kendaraan, yang mempelajari hakikat dan karakteristik dasar dari sebuah realitas, seperti model dan bentuk kendaraan yang berkembang seiring waktu. Ontologi dalam Islam juga terkait dengan teologis dan historis,
khususnya dalam ringkasan dengan nabi-nabi yang diutus sebelumnya, yang dilindungi oleh tauhid dan amal syalih. Al-Quran dipandang sebagai bahasa manusia yang dipinjamkan Tuhan, tetapi juga sebagai bahasa Tuhan sendiri, karena banyak ungkapan dalam Al-Quran yang tidak dipahami oleh orang Arab. Perbedaan filosofis Barat dan Islam. 1. Barat. Pandangan ontologis Barat cenderung lebih sekuler dan terbagi menjadi beberapa aliran, seperti realisme, nominalisme, dan idealisme. Dalam pemikiran Barat, ontologi seringkali terkait dengan pertanyaan tentang eksistensi dan sifat dari entitas, apakah mereka nyata atau hanya konsep. Pemikiran Barat memiliki sejarah panjang dalam perkembangan ilmu, dengan kontribusi dari tokoh-tokoh seperti Aristoteles, Descartes, dan Kant. Mereka berfokus pada metode ilmiah, pengamatan, eksperimen, dan pemikiran rasional sebagai dasar ilmu. 2. Islam. Pandangan ontologis Islam sangat dipengaruhi oleh pemikiran filosofis dan keagamaan. Dalam Islam, ontologi berkaitan erat dengan pemahaman tentang Allah, alam semesta, dan hubungan antara keduanya. Ibnu Sina, Avicenna, dan Ibnu Rushd, Averroes, adalah dua filosof Islam terkenal yang menggabungkan pemikiran Aristoteles dengan ajaran Islam. Mereka membahas hubungan antara Allah, alam semesta, dan pengetahuan. Ilmu dalam Islam juga menekankan akal, tetapi dalam konteks iman. Al-Quran dan hadis menjadi sumber utama pengetahuan, dan ilmu dipandang sebagai cara untuk memahami dan menghormati penciptaan Allah. Pandangan ontologis dalam ilmu Barat dan Islam memiliki perbedaan dalam konteks keyakinan, sumber pengetahuan, dan fokus epistemologis. Meskipun berbeda dalam pendekatan mereka, keduanya berusaha untuk memahami alam semesta dan tempat manusia di dalamnya melalui lensa ontologis masing-masing.